Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila Zara Pramuditya dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan tentang teks novel sejarah. Yang pertama adalah pengertian dari teks novel sejarah. Teks novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, baik bersifat naratif atau deskriptif. Yang pertama naratif yang disajikan dalam urutan waktu atau kronologis, dan deskriptif yang disajikan dalam simbolisasi verbal. Selanjutnya ada jenis rekon atau cerita ulang. Yang pertama ada rekon pribadi, yaitu cerita yang memuat kejadian dan penulisannya terlibat secara langsung. Yang kedua ada rekon faktual atau informasional, yaitu cerita yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada rekon imajinatif, yaitu cerita yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Selanjutnya ada struktur teks sejarah. Yang pertama ada pengenalan situasi, pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik, yang kelima penyelesaian atau resolusi, dan yang keenam ada koda. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerita sejarah. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah memiliki 7 poin bahasa, yaitu yang pertama menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Terus yang kedua menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Terus yang ketiga menggunakan banyak kata kerja yang menggunakan suatu tindakan atau kata kerja material. Yang keempat ada menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya menyatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima ada menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Yang keenam ada menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dan yang terakhir ada menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Selanjutnya ada nilai-nilai yang ada dalam cerita sejarah. Yang pertama ada nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kehidupan. Yang kedua ada nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral. Yang ketiga ada nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan. Dan yang keempat itu ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama itu menampilkan latar masa lalu, yang kedua disajikan secara kronologis, yang ketiga isi berupa fakta atau fiksi, yang keempat sering menggunakan konjungsi temporal. Terus selanjutnya ada fungsi teks sejarah. Yang pertama rekreatif, yang kedua instruktif, yang ketiga inspiratif, dan yang keempat edukatif. Selanjutnya ada langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama membaca teks cerita atau novel secara saksama. Dua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan yang ketiga mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Ada dua unsur pembangunnya, ada intrinsik sama ekstrinsik. Yang intrinsik yaitu ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Kalau yang
ekstrinsik, ada kebesaran ceritaan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.